Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Sadu. Sekaligus sosialisasi Ibu Bapak, kalau mendapatkan kondisi doa seperti tadi, ya saya tadi kan mendoakan tuh. Ya semoga Ibu Bapak beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sangti Ratana. Itu doa, lantas responnya sadu. Jadi jangan pinjam terus ya, punya teman ya. Nah, sering kan pinjam itu, dapat doa, pinjam punya teman. Amin. Gitu. Ya kita punya sendiri mesti kita gunakan ya. Kita gunakan supaya bisa dikenal masyarakat secara umum. Ya, sadu kan semoga demikian adanya. Malah kalau bagus lagi ya tadi, kalau Namo Buddhaya itu kan hubungan kita dengan yang atas istilahnya, kesempurnaan, istilah umumnya Tuhan, ya istilah umumnya. Namo Buddhaya, kalau itu lebih dulu lagi malah bagus, baru Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Karena kan ini hubungan antara manusia sesama, Soti Hotu salam sejahtera. Jadi kalau bisa lagi, Namo Buddhaya lebih dulu, baru Soti Hotu, supaya enak dipenggal, ada doanya. Coba ulangi ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Nah, cakep, langsung saya lanjutkan. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Sadu. Sekali saja ya. Nah gitu baru. Jadi vertikal baru horizontal. Jangan horizontal dulu, vertikal dulu. Antara ya manusia dengan yang sempurna, yaitu Buddha itu adalah kesempurnaan, atau istilah lain itu kan Tuhan gitu ya. Dalam ya baru antara manusia horizontal ya vertikal baru horizontal. Kalau dipenggal begitu enak. Tapi kalau Namo Buddhaya Soti Hoti ya enggak nyambung, karena biasanya kan Namo Buddhaya ya, kalau enggak dipenggal nanti enggak nyambung ya. Nah, itu sekedar himbauan ya, tidak harus, kalau harus nanti bisa lain ya, ini himbauan. Urut-urutannya seperti tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, menjelang Waisak 1 bulan yang akan datang, kita mengadakan kegiatan, di antaranya adalah SPD. Ya, SPD ini juga orang mempunyai tafsir ya banyak ya, karena tinggal perspektifnya, sudut pandangnya. Ya, ada sebulan pendalaman Dhamma, artinya ya sebulan penghayatan Dhamma, ya boleh lagi, nanti asal jangan diplesetkan saja ya. Ya, tetap itu mesti pendalaman dengan penghayatan kan ya masih dekat saja ya. Sebulan pendalaman Dhamma atau sebulan penghayatan Dhamma. Nanti kalau enggak itu kita cuma sebulan saja dong berarti jadi umat Buddhanya. Ya enggak lah, ini kan porsi tambahan. Untuk menyambut Trisuci Waisak, kita mengadakan kegiatan, di antaranya adalah SPD sebulan pendalaman Dhamma. Jangan sampai ya tadi lagi pakai candaan. Nah, nanti setelah selesai sebulan kita enggak usah ya penghayatan Dhamma lagi ya. Nah itu kan dipotong. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian
Hidup bahagia karena berkeyakinan. Ya, jadi kan gampang diingat. Anda, Ibu Bapak, ingin bahagia atau menderita? Ingin bahagia tentunya. Nah, kalau ingin bahagia, ya cocok dong dengan bahasan yang kita akan jadikan pembelajaran bersama. Temanya mengajak hidup bahagia, sedangkan Anda sekalian, kita semua berharap dalam hidup ini ingin bahagia. Tapi mesti ada sebabnya. Tidak cukup ingin bahagia, lantas menjadi bahagia. Nggak bisa. Syaratnya apa? Berkeyakinan. Nah sekarang, karena kebahagiaan itu akibat, walaupun itu sebagai harapan kita, nah kita cari dulu. Kita sudah berkeyakinan belum ini? Bu Bapak sebagai umat Buddha berkeyakinan kepada apa ya? Kepada Tiratana. Tiratana Buddha, Dhamma, Sangha. Ya umat Buddha kan kalau ditanyakan umat Buddha itu punya keyakinan enggak? Punya. Keyakinannya kepada Sang Tiratana. Buddha, Dhamma, Sangha. 3 permata. Itu keyakinan sebagai umat Buddha. Buddha bisa juga tadi diartikan kesempurnaan. Karena kalau belum sempurna tidak akan jadi Buddha. Contohnya yang hadir ini Buddha atau umat Buddha? Buddha atau umat Buddha? Ketahuan belum sempurna. Iyalah, kalau belum sempurna kita ini umat Buddha. Tapi kita berjuang untuk mencapai sempurna. Seperti Bodhisattva berjuang menjadi Buddha itu mencapai kesempurnaan. Nah, jadi itu bedanya umat Buddha dengan Buddha. Buddha itu yang telah sempurna, umat Buddha itu belum sempurna, baru berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Jadi keyakinan pada Tiratana salah satunya adalah yakin pada Buddha, itu yakin akan kesempurnaan. Yang kedua adalah yakin kepada Dhamma, itu yakin akan kebenaran dan kebajikan. Karena Dhamma itu adalah kebajikan dan kesempurnaan. Ya, kebajikan dan kebenaran. Buddha itu kan mengajarkan hal-hal bajik. Dhamma itu adalah kebajikan dan kebenaran. Tidak berbuat jahat, baik atau buruk Bu? Baik. Senantiasa berbuat baik, baik atau buruk Bu? Baik. Murnikan batin, baik tidak Bu? Baik. Itu ajaran para Buddha. Jadi Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu adalah mengajarkan tentang kebajikan. Jadi begitu kita yakin kepada Dhamma, bagian daripada Tiratana, itu yakin akan kebajikan dan yakin akan kebenaran. Nah, yang ketiga adalah komponen yang ketiga itu yakin kepada Arya Sangga. Arya Sangga loh ya, jangan cuma hanya Sangga. Ini Sangga Theravada, Sangga Mahayana, Sangga Budayana bisa, itu lembaga gitu loh. Lembaga, kalau Arya Sangga itu yang telah merealisasi daripada kesucian. Mulai Sotapati Magadanpala, Sakadagami Magadanpala, Anagami Magadanpala, Arahanta Magadanpala. Jadi keyakinan kepada kesucian bahwa Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu bisa mengantarkan, bisa untuk merealisasi daripada kesucian yang dicapai oleh Sang Buddha itu sendiri. Para siswanya bisa. Jadi tidak hanya berhenti kepada teori, tapi tidak bisa untuk mengantarkan pada realisasi. Jadi yakin pada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha, itu adalah keyakinan umat Buddha. Bu, tadi temanya apa? Hidup bahagia karena berkeyakinan. Kalau bahagianya tadi sudah saya tanyakan, semua ingin hidup bahagia. Sekarang kita akan cek, kita akan lihat, kita akan mengetahui. Benar enggak kita ini? Benar belum kita ini berkeyakinan? Kalau pernyataannya semuanya berkeyakinan,
Tadi kan sudah saya tanya, ibu bapak berkeyakinan, yakinnya pada apa? Tiratana. Kan tidak percaya cuma pernyataan, harus kita cek kebenarannya. Karena itu umat Buddha, maka kita untuk mengetahui, Bante, nanti kalau dicek ternyata kita ini belum berkeyakinan gimana Bante? Apakah bukan malu kita ini nanti dipermalukan ini tadi? Cara berpikirnya tidak begitu. Justru nanti kalau kita cek, karena kita menyatakan umat Buddha itu berkeyakinan pada Tiratana, begitu kita cek ternyata kita belum mempunyai keyakinan kepada Tiratana, ya kesempatan malam hari ini untuk mengingatkan diri kita. Oh iya, ternyata aku berkeyakinan pada Tiratana sebagai umat Buddha baru pernyataan. Aku beragama ini baru tertera dalam formalitas semata. Nah itu keuntungan kita. Bukan untuk mempermalukan Bapak Ibu kita semua, bukan. Justru itu keberuntungan kita. Karena kita belajar Dhamma itu salah satu manfaatnya adalah mendapatkan pengetahuan. Itu salah satu manfaat dari belajar Dhamma. Bu datang ke sini mau belajar Dhamma atau mau ngerumpi kita? Mau belajar Dhamma atau ngerumpi? Belajar Dhamma lah. Jadi ngerumpi itu tambahannya saja nanti ya, jangan yang utama. Kalau nggak ada ngerumpinya kan ini ibarat sayur tanpa ya penyedap rasa Bante. Yalah namanya masih putu jana itu ya itu nggak bisa dihilangkan. Nah, itu masih ada, cuma porsinya harus dikurangi. Karena kan kita saat ini sedang belajar Dhamma. Nah, belajar Dhamma itu manfaatnya diantaranya adalah pengetahuan. Jika nanti kita dicek, kita mengecek diri kita masing-masing, ternyata kita berkeyakinan pada Tiratana itu baru pernyataan. Misalnya, jangan malu. Jangan sampai di roasting nanti, aduh datang ke wihara di roasting Bhikkhu Sadawiro. Kalau tahu begini tadi saya nggak usah datang ini. Merasa malu karena belum berkeyakinan seperti apa yang kita bahas sebab daripada kebahagiaan. Karena berkeyakinan sebab daripada kebahagiaan. Bahagia saja harapan kita tidak cukup kalau tidak ada sebabnya. Bahagia itu kita pandang, kita lihat dari akibatnya, keyakinan itu adalah sebabnya. Ketika kita berkeyakinan pada Tiratana benar, ya kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Sekarang kita untuk mengecek dari tahapan pertama. Orang yang mempunyai keyakinan pada Tiratana, karena Tiratana itu Buddha Dhamma Sangha, dan diantaranya keyakinan pada Tiratana itu adalah orang yakin kepada kebenaran, yakin kepada kebajikan. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, berarti baru pernyataan tadi. Kalau belum ada tanda-tanda itu, masih harus berjuang keras. Harus kita wujudkan tanda-tanda kita berkeyakinan pada Tiratana. Tes pertamanya adalah, Bu, Bapak, kita semua ini mau berubah jahat? Pernyataannya kita enggak mau. Faktanya masih sering melakukan perbuatan jahat. Harus jujur kita. Kalau ditanya pernyataannya enggak mau. Sesuai dengan ajaran. Sang Buddha kan ngajarkan gitu, jangan berbuat jahat. Pernyataan kita memang enggak mau berbuat jahat. Karena kejahatan itu Bante, akibatnya penderitaan. Akan memanen segala macam bentuk persoalan. Maka aku tidak mau berbuat jahat Bante. Pernyataan kita. Tapi kenyataannya bisa juga kita nanti ketahui. Karena ini bisa untuk mengukur keimanan, keyakinan sada umat Buddha kepada Tiratana
Itu ukurannya dari perbuatan yang tidak baik atau kejahatan itu. Misalnya Ibu Bapak, Anda tidak salah, tapi Anda disalahkan. Anda tidak mengganggu, Anda diganggu. Kira-kira normatifnya hidup ini, reaksi Anda, reaksi kita apa? Balas Bante. Kasih pelajaran Bante. Soalnya aku nggak ganggu ya Bante, aku diganggu. Dia jual, saya borong. Misalnya, kalau pola pikir siapapun termasuk kita, dalam menjalani kehidupan sehari-hari masih seperti itu, nah itu bisa untuk mengetahui, mengecek bahwa apa? Keyakinan kita itu masih lemah tentang tiratana, tentang hukum kebenaran, tentang kebajikan itu. Bu, sebab buruk akibatnya apa ya? Ini tanya lo, nggak boleh dicuekin lo ya. Kalau sebab buruk yang kita lakukan akibatnya buruk atau baik? Buruk ya, yakin. Nah kalau benar yakin begitu, kalau kita nggak ganggu diganggu, kalau kita nggak salah dipersalahkan, sebenarnya kalau kita benar mempunyai keyakinan pada tiratana, yaitu tadi hukum kebenaran, nggak akan membalas. Tidak ada istilahnya berpikir, balas Bante. Kurang ajar nanti kalau nggak dibalas. Dia jual, kita borong. Itu sudah nggak berlaku lagi. Kalau benar kita berkeyakinan pada tiratana. Saya ini tipe orang yang tidak mau ribut Bante, tapi karena dia bikin gara-gara, apapun alasan Anda, apapun alasan kita. Ini untuk mengukur, mengetahui loh ya, bukan menyalahkan siapa-siapa loh. Kalau pas ada yang kasus seperti ini, jangan-jangan nanti Anda berpikir, siapa yang ngasih informasi Bante tadi ya kok bisa persis seperti saya. Enggak ada itu, masa ceramah begitu. Tapi karena bicara banyak, ya bisa juga bisa ada yang pas. Karena kan ini bicara banyak. Saya ngomong bicara banyak, ya bisa ada yang pas. Tapi kalau ada yang pas jangan sampai berpikir begitu. Ingat loh itu karma buruk loh. Walaupun itu melalui pikiran gitu loh. Aku salah mano kama. Pikiran perbuatan buruk melalui pikiran. Kalau sampai curiga begitu ya. Kalau sampai curiga gitu. Bante, aku ini tipenya orang gak cari gara-gara Bante. Tapi dia bikin gara-gara. Sebenarnya sekali saya sudah nahan diri Bante. Kok ditambah? Tambah berapa Bu? 2 kali Bante. 2 kali saya juga masih nahan diri karena saya ingat. Sebab tidak baik akibatnya tidak baik. Tapi dia 3 kali ya Bante. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Apapun alasan kita yang sangat logis. Alasan itu mendukung. Kalau orang tersebut berbuat tidak baik, kita juga ikut berbuat juga tidak baik dengan alasan menjaga diri, ngasih pelajaran dan lain sebagainya. Alasan itu semua tidak akan berlaku. Karena alasan yang masuk akal pun kalau kita melakukan perbuatan tidak baik yang kita lakukan sebagai sebab tidak baik, akibatnya tetap tidak baik. Itu untuk mengukur keyakinan kita kepada kebenaran itu masih lemah. Karena itu tadi masih mau melakukan hal yang tidak baik karena orang lain berbuat tidak baik kepada diri kita. Nah kalau begitu gimana Bante cara untuk mengatasinya? Ya kita berpikir secara Buddhis, berpikir secara hukum kebenaran. Untuk apa? Meningkatkan kadar daripada keyakinan kita. Bagaimana caranya Bante? Kalau datang pada diri kita, itu meliputi hal yang baik dan tidak baik. Menurut Dharma, Bu, menurut Dhamma, yang datang pada diri kita,
meliputi baik dan tidak baik, itu karma kita atau karma kongco kita? Ya karma kita. Walaupun melalui orang lain, itu bukan orang lain berbuat jahat kepada kita. Mata daging, pada umumnya orang mempunyai penilaian begitu. Orang lain menjahati kita. Kalau kita mau menyelam lebih mendalam lagi, sebenarnya orang lain itu hanya membuahkan karma buruk kita. Itu berpikir Buddhis menyelam sampai kepada nilai-nilai kebenaran. Tapi kalau hanya normatif ya gitu, faktanya dia ganggu saya berarti. Iya, itu kemasan luar. Tapi kalau esensinya itu tidak lain adalah buah daripada karma buruk kita. Melalui orang tersebut berbuat tidak baik, orang tersebut berbuat tidak baik untuk dirinya mereka sendiri sebenarnya. Tapi karena pemahaman kita belum cukup, keyakinan kita belum kuat, argumentasi kita ajukan. Karena dia bikin gara-gara, Bante. Sebenarnya aku ini tipe orang yang gak bikin gara-gara, Bante. Apapun alasan Anda, kalau orang lain berbuat tidak baik, kita tetap berbuat tidak baik, merespon tadi, nilainya sama. Dia berbuat tidak baik, kita juga berbuat tidak baik. Sebab yang tidak baik cepat atau lambat akibatnya juga tidak baik. Tidak peduli hukum itu, hukum kebenaran itu. Kecuali kalau hukum yang kita sepakati sendiri, ya itu ada istilahnya macam-macam lah. Ada wani piro, ada KKN dan lain sebagainya. Kayaknya kompromi, karena itu memang hukum yang dibuat manusia, bisa dikompromikan. Tapi kalau hukum kebenaran itu sebab akibat, tidak ada kompromi lagi. Itu tidak ada pertemuan, tidak ada lawan, jalan aja itu hukum itu. Oh, jadi ini bisa untuk mengukur, mengetahui. Sudahkah kita berkeyakinan kepada Tiratana? Caranya untuk mengetahui tadi. Oh, kita nggak mau berbuat jahat, tapi faktanya masih juga. Kalau kita analogikan dengan cerita lain, saya tanya lagi, Bu Bapak marah, kesel, jengkel, dendam itu baik atau buruk? Buruk? Baik atau buruk? Sudah tahu buruk masih juga mau melakukan gitu. Nah itu ukuran sederhana. Nah itu berarti masih lemah keyakinan kita. Akan apa? Akan kebenaran itu. Malah yang sangat lemah sekali, daripada dia ngerjain saya, Bante, terus saya akan ambil inisiatif, saya kerjain dulu gitu. Nah, ini lebih parah gitu. Daripada orang lain mau mukul dulu sebelum dipukul orang lain. Nah itu nanam lagi tuh, sebelum berbuah karma buruknya sudah nanam lagi. Coba bayangin, kalau tanamannya berbuah, nanam baru lagi, nggak ada habis-habisnya itu. Nah itu lemah sekali, bahkan tidak berkeyakinan akan kebenaran atau tiratana. Karena dia sering mengambil inisiatif untuk melakukan hal yang tidak baik. Sedangkan pertanyaan saya tadi kan, kalau kita nggak salah disalahkan. Kan bisa jadi hidup ini nggak salah disalahkan. Karena orang tersebut salah pengertian. Karena salah pengertian, kita nggak salah disalahkan. Tapi ya jangan lihat itu saja dong, itu kan kemasan luar. Kenapa orang tersebut sampai bisa salah pengertian dengan kita nggak salah disalahkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata itu setelah kita buka kemasannya, karma buruk kita berbuah. Saya tahu Bante seperti itu, teori itu. Tapi masih belum bisa ya Bante mempraktekkan. Nah, di situ lagi ini bukan merosting loh ya. Itulah keadaan kita. Berarti keyakinan kita masih lemah. Tentang apa? Tentang tiratana itu, tentang kebenaran itu. Kita masih minat ternyata. Minat apa? Minat untuk melakukan perbuatan tidak baik. Bu, bisa dimengerti ya ini ya? Ya, tapi tidak cukup dimengerti loh ya. Kalau cukup dimengerti saja itu baru satu tahapan, pariyati dhamma. Belajar dhamma untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan belajar dhamma selain pariyati dhamma itu pati-pati dhamma. Pati-pati dhamma itu mesti dilatih, mesti dipraktekkan.
Kalau nggak dilatih, nggak dipraktekkan, nggak dapat tahapan ketiga. Pati weda dhamma. Pati weda dhamma itu tidak akan dapat manfaat. Nah ini berurutan. Pariyati pengetahuan, pati-pati melaksanakan, pati weda akan mendapatkan manfaat. Supaya hidup kita bahagia, kebahagiaan itu manfaat. Ya, jadi jangan ambil inisiatif dulu lah. Mau berbuat jahat, ambil inisiatif dulu sebelum diantem orang, ngantem dulu gitu. Ambil ini. Wong sudah nggak salah disalahkan saja. Kalau orang yang berkeyakinan itu tidak akan ya merespon negatif. Nanti kan babak belur Bante, enggak lah. Misalnya kan kita enggak salah disalahkan. Kita tanya, Ci, kok, Pak, Bu, salah saya apa? Tolong tunjukkan. Nanti kalau memang saya salah, saya akan minta maaf. Saya akan betuli kesalahan saya. Ini upaya. Upaya apa? Kalau benar orang tersebut tadi dapat informasi yang salah, menyalahkan kita nggak berbuat salah, nah itu kan akan selesai. Tapi kalau nggak mau juga dikondisikan seperti itu, ya kita harus kembali, oh ini milik saya. Miliknya artinya adalah karma buruk sedang berbuah. Nggak salah disalahkan, saat sekarang memang nggak berbuat salah. Tapi hidup kita kan bukan hanya hari Senin ini saja, toh Bu? Hidup kita kan bukan hari Senin ini saja, toh? Kemarin hidup enggak kita? Hidup. Minggu kemarin itu hidup. Nah ini saya pendek loh. Minggu itu kemarin itu saya buat pendek loh. Kalau yang panjang Bante, kehidupan yang lalu, satu kehidupan. Itu hari Minggu, satu kehidupan yang lalu. Kalau dua kehidupan yang lalu, Sabtu. Itu bisa dimengerti toh? Karena pengetahuan kita nyambung sampai. Tapi kalau kehidupan yang dulu-dulu belum diketahui. Karena apa? Pengetahuan kita masih pendek. Keinginannya mau, ingin tahu. Kenyataannya belum tahu. Istilahnya hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ukuran tangan nyata itu, nggak akan sampai. Pengetahuan juga demikian. Kalau pengetahuan kita sampai seperti siswa salah satu Bante Moggallana, tahu. Punya abinya, perkembangan batin sudah dapat. Satu, untuk mengetahui keyakinan kita ternyata masih lemah. Bahkan sangat lemah karena sering mengambil inisiatif untuk melakukan perbuatan tidak bermanfaat. Yang kedua tadi, kan kalau dimacem-macemin baru saya bertindak Bante dengan argumentasi yang logis tadi gitu. Ini ukuran mengetahui bahwa keyakinan kita pada tiratana, pada hukum kebenaran dan kebajikan itu masih lemah. Mesti harus kita perbaiki. Nah sekarang yang kedua, kalau sudah mulai baik, ya kalau keyakinan itu sudah berkembang mulai baik, itu ukurannya apa? Senantiasa untuk berbuat baik. Senantiasa itu ya termasuk orang yang jahat dengan kita. Wah itu kan gak gampang. Wong orang yang baik dengan kita saja, pikir-pikir. Dia memang baik dengan saya Bante. Tapi kalau saya menolong dia, apakah suatu saat dia bisa menolong saya? Ini kan kalkulator orang dagang. Berbuat baik masa kita kalkulasikan dengan seperti orang dagang. Kalau saya berbuat baik dengan dia, si A, si B, si C. Apa si A, si B, si C itu suatu saat kalau saya ada kesulitan, si A, si B, si C itu bisa Bante membantu saya. Nah mana mungkin begitu berpikirnya, cara berpikirnya bisa senantiasa berbuat baik. Itu juga lagi-lagi bisa kita gunakan untuk mengetahui ketika orang masih seperti itu juga keyakinannya belum kuat. Karena langkah daripada melakukan perbuatan baik dicegah dengan itu tadi. Berarti belum yakin karena masih hitung-hitung dia. Kalau sudah yakin mengerti itu sebab baik, akibatnya baik. Jadi menghitungnya tidak rumit begitu. Menghitungnya adalah ke dalam diri.
bukan menghitungnya keluar. Kalau keluar diri, rumit. Jangankan orang jahat, Bante, orang yang baik saja belum tentu. Apalagi Bu Bapak, kalau kita kalkulasinya kita kembangkan. Berbuat baik misalnya, ya, berbuat baik itu kan banyak cara, ya, di antaranya menggunakan materi. Sedangkan mencari materi itu tidak mudah, apalagi keadaan seperti begini, persaingan global. Kalau enggak pintar-pintar untuk mengelola kemampuan diri, enggak pintar-pintar untuk bagaimana mengatur kehidupan ini, sulit. Lantas kalau sudah punya, sudah mendapatkan, mau digunakan untuk berbuat baik, kalkulasi lagi. Sedangkan keyakinan itu tidak begitu, tidak maju mundur. Kalau benar-benar keyakinan kita pada tiratana, hukum sebab akibat, hukum karma, hukum kebenaran sudah kuat, tidak begitu. Berpikirnya bagaimana, Bante? Dia orang baik atau tidak baik? Dia orang saya kenal atau tidak kenal? Ketika aku berbuat baik, orang tersebut sebagai sarana untuk melakukan perbuatan baik saya. Jadi yang di luar diri kita sarana untuk berbuat baik. Orang baik dan tidak baik pun kalau kita berbuat baik kepada orang baik, kebaikan itu tetap baik. Keyakinan itu begitu. Jadi orang baik ya bisa, orang tidak baik juga bisa berbuat baik maksudnya. Orang yang baik dengan kita bisa kita berbuat baik, orang yang belum baik kepada kita bisa juga berbuat baik, orang yang jahat dengan kita pun bisa untuk berbuat baik. Karena kalkulasinya tidak keluar. Kalkulasinya adalah ke dalam diri. Karena itu sekedar objek, itu sarana. Sarana untuk berbuat baik kepada orang yang berkeyakinan tadi. Wah, itu sulit, Bante. Nah berarti kalau wah itu sulit, Bante, keyakinan kita kepada tiratana itu tadi masih lemah. Karena ini kan untuk mengecek, sebenarnya cerita ini kan kita pakai satu perbuatan tidak baik, dua ukurannya menggunakan yaitu berbuat baik. Ini alat ukurnya, ini untuk mengeceknya. Benarkah kita ini sudah berkeyakinan? Kalau sudah berkeyakinan yang kuat dan benar akan kebenaran itu, senantiasa sesuai dengan ajaran Sang Buddha, senantiasa untuk berbuat baik. Orang dekat, orang jauh, orang baik, orang tidak baik, orang yang ganggu, tidak ganggu, itu tidak akan menjadi kendala. Karena toh itu sebagai sarana saja yang terus dimurnikan, yang terus diperbaiki cara. Memurnikan niatnya, memperbaiki caranya, memperjelas tujuannya. Nah ini orang yang berkeyakinan ini ukurannya 3 hal ini. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya luhur. Coba dalam kehidupan kita sehari pada umumnya orang manusia dalam kehidupan yang masih putu jana itu jarang menarik ke dalam. Saya sebenarnya minat, Bante, berbuat baik. Tapi dia orangnya selebor banget, Bante. Nah, orangnya akhirnya apa? Enggak jadi kita berbuat baik. Karena cara berpikir kita belum buddhistis. Itu manifestasi daripada apa? Keimanan atau keyakinan itu. Bu, sampai di sini kita mengetahui bahwa keimanan, keyakinan kita, sadar kita ternyata masih lemah. Ukurannya melakukan perbuatan baik tadi. Kalau yang pertama kan ukurannya tidak berbuat jahat itu. Kalau masih kita melakukan perbuatan jahat dengan alasan apapun masih lemah. Kita tingkatkan ukuran yang kedua, yaitu nilai-nilai bajik. Ini bisa untuk mengecek. Bisa enggak kita senantiasa berbuat baik? Berbuat baik itu kan tidak harus materi. Berbuat baik itu kan banyak cara. Kalau kita misalnya belajar Dhamma ada dasa punya kirawatu, ya 10 cara untuk berbuat baik. Caranya sejak terlahir kita sudah punya 3 cara. Sejak lahir enggak ada yang enggak punya ini, 3 sejak lahir.
melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan. Dan berbuat baik itu tidak beli. Ada yang berbuat baik harus beli? Enggak. Berbuat baik itu tidak harus ke satu tempat. Baru kita melakukan perbuatan baik. Kayak transaksi barang tertentu gitu loh. Enggak. Pagi boleh, siang bisa, malam bisa. Wong melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sebenarnya berbuat baik ini sangat mudah karena sejak lahir kita punya alat. Dan nggak usah beli, nggak ada di satu tempat. Tapi kendalanya pandangan salah tadi. Saya sebenarnya minat Bante berbuat baik dengan melakukan perbuatan baik itu. Tapi kalau dengan itu orang saya nggak mau Bante. Kenapa? Kekurangan orang tersebut yang menjadi penghalang dalam kontak pikiran kita. Padahal berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Kalau orang yang sudah berkeyakinan. Kalau belum berkeyakinannya tadi mondar-mandir kalkulasinya. Enggak pada tempat yang sebenarnya. Waduh. Kalau seperti itu kita masih jauh. Berarti masih jauh. Ya justru itu kalau kita pertemuan seperti ini, kita untuk mengetahui. Belajar dhamma untuk mengetahui kekurangan kita, itu keberuntungan loh Bu, Pak. Jangan sampai kita malu mengetahui kekurangan pada diri kita, itu keuntungan bagi kita. Saya sering menyampaikan gini, sebanyak apapun kita bisa mengetahui kekurangan orang lain, sebanyak apapun, itu manfaatnya kecil sekali. Padahal pengetahuannya mengetahui banyak, tapi manfaatnya kecil. Justru sebaliknya, sekecil apapun kalau kita bisa mengetahui kekurangan pada diri kita, sedikit. Kita bisa mengetahui akan kekurangan diri kita, manfaatnya itu besar. Karena kita akan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita mengetahui komplit kekurangan orang lain, nggak akan bisa mengubah diri kita menjadi baik. Malah kita bisa menjadikan bahan, untuk bahan cerita, kita terpancing, terkondisikan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik juga. Maka ada pepatah mengatakan, Bu, ini terkenal loh, semoga nyambung lah ya. Gajah di depan mata tidak nampak, kuman di seberang lautan, kok enggak nyambung ya? Gajah di depan mata tidak tertampak, kuman di seberang lautan, jelas. Itu karena apa? Budaya kita ke dalam ini belum. Itu wujud lemahnya keyakinan kita. Oh, jadi kebaikan ini bisa untuk mengukur ya Bante ternyata. Untuk mengetahui ya Bante, untuk mengecek ya Bante. Akan keyakinan kita pada tiratana. Iya. Tadi kan alat ukurnya pertama kan berbuat jahat. Nah sekarang kita tingkatkan ukuran yang kedua. Sudah belum kita ini senantiasa berbuat baik? Saya belum Bante, kalau ada orang baik saya mau berbuat baik. Apa alasannya? Enggak enak Bante dia baik dengan saya. Nah ini kan normatif. Itu normatif. Orang baik kita berbuat baik, orang tidak baik juga kita berbuat baik. Itu senantiasa berbuat baik. Kok bisa begitu Bante? Karena berbuat baik itu sesungguhnya bukan untuk orang lain. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Itu keimanan, itu keyakinan. Sebelum ke langkah itu, lemah kita masih lemah. Kalau dia berbuat baik, saya mau Bante berbuat baik. Kalau dia belum, aku belum Bante. Nah ini kan lemah gitu. Ada lagi sebenarnya saya mau berbuat baik Bante, kenapa? Kok enggak berbuat? Nanti saya takut dikira pencitraan Bante. Kalau orang sudah mempunyai keyakinan enggak takut juga penilaian itu. Bu, ketika kita berbuat baik dinilai buruk, apakah kebaikan kita itu jadi buruk? Enggak mungkin. 4 kali 4 itu 16, walaupun dikatakan anak yang belum mengetahui 4 kali 4 itu 12, tetap 16.
Rumus dhamma kebenaran itu begitu. Nah ini kan untuk mengukur, jadi orang belum berbuat baik, kita pun harus berbuat baik ya Bante. Iya. Lah nanti kalau kita berbuat baik terus kan rugi. Nah ini lagi-lagi, Bu, Bapak masa berbuat baik rugi? Berbuat baik itu enggak untung rugi. Baik dan buruk. Saya pernah juga punya, ini bukan curhat ya, ini sekedar pengalaman. Bante jadinya curhat nanti. Disclaimer dulu ya supaya enggak ada. Kan wihara itu salah satunya, kalau wihara gini ngelola wihara, salah satunya itu kan butuh tempat parkir. Betul Bu? Butuh tempat parkir. Karena belum punya tempat parkir yang memadai, kerjasama dengan RT RW, lingkungan di mana wihara itu berada. Tanah kosong-kosong yang pokoknya nggak terurus gitulah. Mungkin pembuangan anak jin, anak apa gitu, pokoknya nggak terurus itu. Komunikasi dengan RT RW akhirnya setuju, kita perbaikin. Kita pageri, kita paping. Ada orangnya yang datang juga, Pak ini tanah saya, memang tanah Bapak gitu. Orangnya benar itu pemilik tanah itu datang, memang tanah Bapak gitu. Diperbaikin supaya kan bagus itu. Nah, kalau gitu bagus dah, tapi Bapak tanda tangan bahwa ini tanah kami. Iya tanda tangan. Ya memang tanahnya dia, kita perbaikin gitu kan. Ada umat yang datang, Bante saya dengar katanya ini diperbaikin dan lain sebagainya. Iya, apa enggak rugi itu Bante? Ya kalau pola pikir kita dari dagang ya rugi itu, tapi kan ini berbuat baik ceritanya gitu. Berbuat baik bukan kita dagang, kalau dagang rugi. Begitu sudah kita bersihkan dipakai main anak lagi. Nah, tapi kan kita bicaranya itu kan kemanfaatan. Nah itu untuk main anak, untuk senam ibu-ibu lagi, tapi yang jelas bukan ibu-ibu ini loh ya gitu. Bermanfaat juga gitu loh, untuk olahraga gitu loh. Jadi kebaikan-kebaikan itu. Nah jadi berpikirnya ke dalam, itu tadi sedikit contoh supaya apa? Semakin jelas apa yang kita bahas atau belajar bersama pada kesempatan ini, yaitu untuk mengetahui keyakinan kita. Itu bisa kita ketahui tatkala kita ukur. Bu, kalau nimbang berat badan pakai apa ya? Pakai timbangan toh? Kalau tinggi badan pakai apa? Meteran. Kalau tensi darah? Kan semua ada alatnya dong. Nah ini untuk mengetahui tentang keyakinan kita, ada juga alatnya. Ingin hidup bahagia? Ingin. Tidak cukup, ingin. Bahagia itu akibat, mesti kita membuat sebab. Orang yang berkeyakinan pada tiratana hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kejahatan. Dia senantiasa berbuat baik. Masalahnya ajaran itu sangat luhur sekali. Kita sudah nyicipin belum? Nah ini kan ngecek diri kita masing-masing. Jadi nanti dimulai ya latihan. Orang baik, kita berbuat baik, bila perlu ambil inisiatif dulu ini. Kalau yang pertama tadi jangan sampai ambil inisiatif dulu, sebelum dia mukul, saya pukul dulu lah itu. Waduh, kejahatan saja kok ngambil inisiatif lebih dulu gitu loh. Kalau kebaikan itu perlu ngambil inisiatif lebih dulu. Tapi itu harus dipandu oleh cara berpikir yang benar. Yaitu tadi cara berpikir yang benar, pandangan yang benar, berbuat baik kepada orang lain, orang baik atau tidak baik, sesungguhnya itu bukan berbuat baik kepada mereka. Mereka hanya sebagai sarana untuk berbuat baik, cara berpikir. Kalau kita tambah lagi, baiknya kebaikan. Nah ini baiknya kebaikan, itu cara berpikir, ini baiknya kebaikan. Bu, baiknya kebaikan itu. Kalau kita berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita lupakan enggak? Bisa lupa enggak dengan perbuatan itu? Bisalah Bante, karena kesibukan, karena waktu, panjang sudah, sekian puluh tahun, lupa melakukan kebaikan itu.
kesibukan waktu karena faktor umur. Ya, kalau sudah kelacap ke atas, ya bisa jadi gampang lupa, urusannya banyak, baiknya kebaikan. Ini untuk memotivasi supaya apa? Supaya kita bisa senantiasa berbuat baik. Untuk meningkatkan kadar keyakinan kita. Maka saya ajak berpikir yang baik dan benar tadi. Yang kedua ini, baiknya kebajikan. Kendati kebaikan yang kita lakukan itu kita lupa. Karena banyak hal tadi, bisa lupa. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah lupa kepada pelakunya. Itu dahsyatnya, itu baiknya daripada, enggak ada yang paling baik selain perbuatan baik itu. Tapi itu jangan buru-buru loh Bu ya, nanti pulang ke rumah suaminya enggak ikut SPD, jangan baik-baik dengan saya, kamu enggak terlalu baik, yang masih baik dengan perbuatan baik saya sendiri, sana jauh-jauh lah. Nah itu ngambil kesimpulan buru-buru ya. Ya jadi ya suami tetap baik, istri tetap baik, anak tetap baik, tapi baiknya daripada kebajikan itu melampaui segalanya itu. Kalau pasangan hidup itu kan baru ditinggal, wah gak bisa hidup kalau tanpa dia. Wah kata-katanya. Setelah waktu berlalu 3 bulan sudah dapat baru. Baiknya pasangan bisa jadi pendek gitu loh. Maksud saya ini kalau pas ada yang kasus seperti itu bukan membahas itu. Itu untuk perbandingan baiknya daripada kebajikan itu. Ya, jadi itu yang kita bahas. Itu tadi untuk hanya perbandingan. Dalam kenyataan hidup kan kadang-kadang begitu. Enggak bisa hidup, enggak bisa bertahan kalau tanpa dia dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu enggak seperti kebaikan. Kalau kebaikan walaupun kita lupa, kebaikan itu tidak pernah lupa kepada diri kita. Dia akan ikut diibaratkan bagikan benda dengan bayangan. Sewaktu kita duduk, ikut duduk bayangan. Sewaktu kita berdiri, berjalan dan lari, bayangan pun ikut berdiri, berjalan dan lari. Demikian kebaikan itu. Nah, dengan cara berpikir yang benar dan ingat baiknya kebaikan ini, saya berharap bisa membantu. Membantu apa? Senantiasa berbuat baik. Karena itu wujud daripada keyakinan kita kepada Tiratana. Kalau belum itu baru formalitasnya. Kita berkeyakinan kepada Tiratana, masih inisiatif berbuat tidak baik. Enggak mau inisiatif berbuat baik. Malah mau berbuat baik, diajak berbuat baik, pikir-pikir. Sering loh Bu, saya keliling itu. Bu, ini mau ada program Atasila. Mau ikut enggak? Diam dulu. Belum jawab, tawari. Bu, ini mau ada ini loh. Program itu latihan meditasi seminggu. Diam aja. Ya, ditawari program-program lain yang untuk mengembangkan ya batin, nilai-nilai bajik. Jawabnya apa? Pikir-pikir dulu Bante. Tuh. Diajak berbuat baik masih pikir-pikir. Nah ini bisa kita gunakan untuk mengukur apa? Keyakinan kita akan berbuat baik itu masih lemah. Enggak bisa senantiasa berbuat baik. Padahal itu berbuat baik. Berbuat baik. Kalau enggak bisa seminggu kan seharusnya apa? Ya sebisanya 3 hari. Atasila atau meditasi tadi. Kalau enggak bisa juga itu semua ambil inisiatif. Bante itu berapa ya pesertanya? Oh pesertanya misalnya 30. Baik Bante saya bisa ngasih 1 dus air mineral. Itu mendukung juga, itu berbuat baik. Misalnya nanti kalau di sini ya ada kegiatan mesti begitu. Kalau enggak ikut serta jadi pesertanya, misalnya bisa untuk kontribusi di sisi lain atau hal yang lain. Karena itu wujud daripada keyakinan. Kalau enggak ada itu ya belum, keyakinan kita enggak senantiasa. Ya ini 2. Ini nanti kehabisan waktunya dan sampai jam 10 malah ya enggak ada. 2 ya, 1 hal yang tidak baik bisa untuk mengetahui hal yang baik, bisa untuk mengetahui juga tentang keyakinan kita pada Tiratana. Sekarang yang ketiga terakhir. Bu Bapak, ketika kita
sebagai umat Buddha atau masyarakat pada umumnya sudah mempunyai keyakinan yang kuat tentang tiratana atau kebaikan dan kebenaran itu. Yang terakhir itu adalah cara mengetahuinya, kita bisa untuk menerima kenyataan hidup. Realitas hidup nih loh. Menerima tanpa catatan loh ya. Menerima jangan sampai penyikapan, catatan itu. Saya bisa menerima Bante asal tidak dia. Nah itu enggak bisa. Sedangkan di sini ini wujud daripada keyakinan pada tiratana itu bisa menerima realitas hidup. Realitas hidup itu apa? Kondisi hidup di dunia, ada pujian, ada celaan. Dua-duanya bisa menerima. Pujian bisa menerima, Bu? Bisa. Pada umumnya orang malah nyari. Ya, belum ada pun untuk mencari supaya dapat nilai baik atau pujian. Ini pada umumnya. Tapi ketika ini pasangannya ini loh. Pada umumnya orang menghindar. Bu, mau menghindar kemana? Di dunia ini kondisinya. Pujian dan celaan itu kondisi dunia. Menghindar bisa, terhindar tidak bisa. Ini kalimat ini mesti jadi perenungan. Menghindar bisa, itu bagian upaya kita. Tidak bisa terhindar, itu konsekuensi daripada eksistensi kita. Nah, ini mesti kadang kan orang pada berusaha, itu memang dianjurkan. Usaha kemanapun yang namanya dicela, itu tidak akan bisa. Maka ukuran keimanan, keyakinan sada umat Buddha pada tiratana ketika bisa menerima dua-duanya. Kalau cuma satu saja, satu ini pun harus diuji. Tadi kan pertanyaan saya, Bu, Bapak bisa menerima kalau dapat pujian? Jawabannya kan pada umumnya bisa. Ini perlu diketahui lagi. Kok masih ada ujiannya lagi, Bante? Masih untuk mengetahui. Ketika kita menerima akan pujian itu, seneng enggak? Seneng, Bante. Ketika seneng itu larut enggak? Nah, larut, ngelekati, nah, masih banyak ini ujiannya. Kalau kita dipuji seneng enggak? Seneng, bagus. Itu dianjurkan, senang itu dianjurkan. Tapi kesenangan yang kita dapatkan karena pujian itu, larut enggak kepada kesenangan itu? Kalau larut, Bante, enggak bisa menerima. Ini jebakan halus. Jadi bisa menerima realitas hidup, pujian itu senang tapi tidak larut, tidak melekati. Supaya nanti ketika tidak dapat pujian, yang dapat itu pasangannya, celaan, itu tidak akan tersakiti. Bu, kalau dagang cuan bisa nerima? Bisa, karena itu yang dicari. Masa dagang cuan enggak senang bisa nerima? Masalahnya orang dagang itu selain cuan, kan ada tujuan. Itu realitas hidup loh. Saya bukan membuat-buat loh. Dhamma diajarkan Sang Buddha itu untuk bersikap loh. Setelah kita ketahui, kita praktekkan untuk bersikap menyikapi hidup itu. Bu, hidup kita ingin bahagia tidak? Ingin. Lah kalau sebab bahagianya tidak kita miliki, mana mungkin kita bisa bahagia? Kebahagiaan tadi cuma hanya cerita, harapan. Kebahagiaan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi sebabnya harus kita miliki ya Bante. Iya, sebabnya apa? Keyakinan kepada tiratana. Keyakinan pada tiratana ukurannya melalui 3 ini. Masih ambil inisiatif berbuat tidak baik, masih belum punya keyakinan. Belum ambil inisiatif untuk melakukan perbuatan baik, belum Bante. Kalau ada orang berbuat baik saja saya balas. Kenapa? Enggak enak Bante, dia kan baik misalnya. Baru masih tahapan itu. Berarti masih lemah keyakinan kita. Dan yang terakhir adalah, sudahkah kita bisa menerima
realitas hidup ini sebagaimana adanya. Bukan mengada-ada yang tidak ada, enggak mau menerima yang ada. Nah itu, kita kan sering begitu, mengada-ada, gitu, cari kambing hitam. Kelihatannya kita bahagia di luarnya, tapi dalam hati masih kesel. Nah itu kan enggak bisa kita sembunyikan pada diri sendiri. Kita bisa menyembunyikan kepada orang lain, tapi enggak mungkin kita menyembunyikan pada diri kita sendiri. Jadi untuk mengetahui keyakinan kita pada tiratana sudah kuat atau belum itu, realitas hidup ini bisa kita terima belum. Kalau tiga-tiganya ini masih belum teruji, Ibu Bapak jangan malu-malu. Kita harus berani mengatakan bahwa diri kita masih lemah, keyakinan kita pada tiratana. Masih sering melakukan hal yang tidak baik, belum mengambil inisiatif melakukan perbuatan baik pada orang jahat atau orang baik, enggak bisa menerima realitas hidup dalam kehidupan ini. Kesimpulannya, keyakinan kita pada tiratana belum kokoh. Kalau keyakinan kita pada tiratana belum kokoh, sering-sering harus nyisikan waktu datang ke wihara untuk seperti ini belajar Dhamma. Karena manfaat daripada belajar Dhamma salah satunya, tadi selain pengetahuan, itu untuk menghilangkan keraguan-raguan, memperkokoh keyakinan. Bu, Bapak bisa dimengerti ya? Ya, kalau sudah bisa dimengerti, saya kira selesai. Selamat malam, Namo Buddhaya. Masih ada sesi tanya jawab.